dan kita berjalan dengan lancar. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati rumah. Berdoa selesai. Ya, amin ya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita mendapatkan ridho dan kelancaran. Ya, baik. Sebelumnya Ibu lihat hari ini ada yang tidak masuk ya, kelasnya tidak full. Coba KM siapa yang tidak hadir hari ini? Ribi. Kenapa Ribi tidak hadir? Sakit. Dari kapan? Kemarin ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, besok bisa kembali sekolah. Ya kembali ya, mau menanyakan dulu nih. Pertemuan kemarin masih ingat apa yang kita pelajari? Materi yang sudah dipelajari di pertemuan kemarin yaitu pengertian teks, eksposisi dan unsur-unsur ekspresinya, Bu. Oh iya, materi yang telah kita pelajari kemarin itu akan berpengaruh terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, baik, untuk memfokuskan kalian belajar dalam pada hari ini, Ibu akan menayangkan dulu sebuah motivasi ya. Video motivasi yang mudah-mudahan setelah Ibu tayangkan ada semangat dalam diri kalian. Tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, dan mimpi tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Nah, itu ya video motivasi untuk kalian. Apa yang dapat kalian ambil dari motivasi tadi? Apa? Ucapan dalam diri kalian, saya pasti bisa. Perhatikan baik-baik ya. Jadi untuk kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas ini yaitu Ibu ambil KD yang 3.6 yaitu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan yang diperdengarkan atau dibaca. Nanti indikator pencapaian kompetensinya 3.6.1 menganalisis struktur teks eksposisi, dan yang kedua indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6 menganalisis penggunaan kaidah kebahasaan kita hari ini. Nah, tujuannya apa saja untuk pembelajaran hari ini? Tujuan kita hari ini belajar yaitu ya, jadi setelah nanti mengikuti rangkaian pembelajaran, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi nanti dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasan, peserta didik mampu. Jadi ada dua tujuan nanti yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumen dan penegasan ulang dengan rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Ya, itu tujuan utama yang pertama kita. Tujuan yang keduanya menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, oke. Tadi di awal Dini sudah menyebutkan ya pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan atau pandangan si penulis yang disertai dengan fakta. Nah, kira-kira manfaat apa ketika kita mempelajari teks eksposisi? Coba Anin bisa menyampaikan apa manfaatnya kita mempelajari? Ya, coba. Menambah wawasan, Bu. Ya, menambah wawasan, jelas ya. Karena di dalam teks eksposisi itu banyak sekali disampaikan wawasan. Mungkin barangkali yang belum kita tahu. Ya, selain apa yang dikatakan Anin, coba siapa? Neng, silahkan. Yang keras suaranya ya. Bisa menyampaikan pendapat lewat tulisan. Ya, bisa menyampaikan pendapat lewat tulisan. Kalian yang hobi menulis bisa menyampaikan gagasan dirinya lewat tulisan. Ada lagi manfaat yang lain? Ya, Abi, apa coba manfaatnya? Menambah kemampuan membaca dan memahami suatu teks, Bu. Ya, bagus. Ketika kita membaca teks posisi, berarti kita melaksanakan kegiatan literasi. Ya, literasi itu tidak hanya membaca, ya, tapi juga memahami isi dari teks tersebut. Bagus, beri tepuk tangan tadi untuk yang sudah menjawab apa manfaat dari mempelajari teks eksposisi. Ya, nah karena itu sebagai pemancing kalian, kita sekarang beranjak ke bagian inti ya untuk memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Namun sebelumnya Ibu akan menanyakan dulu ya contoh dari teks eksposisinya. Ya, silakan baca yang keras. Mencegah penyakit stroke dan jantung. Ya. Stroke dan jantung adalah penyakit yang sangat berbahaya di dunia. Berdasarkan data
WHO tahun 2017, penyakit ini merupakan pembunuh manusia nomor 1 dan 2 di dunia. Bisa menyimak apa yang tadi dibacakan oleh Dini? Bisa. Ya, ada teksnya juga. Kira-kira nih, ada manfaatnya tidak teks ini untuk kalian? Ada. Ya ini untuk siapa saja? Tadi karena di sana ada tidak mengenal usia. Ya walaupun kalian usianya masih muda, teks ini bermanfaat bagi kalian. Coba dari teks yang Ibu sajikan ini, adakah kalimat atau kata-kata yang belum kalian pahami? Makanan yang berkolesterol tinggi itu apa? Ya, makanan berkolesterol tinggi itu apa? Ada yang tahu? Saya dulu. Ya, Adin apa coba? Makanan yang berkolesterol tinggi itu banyak yang mengandung lemak ya? Iya, lemak. Tahu lemak? Iya, itu ternyata makanan yang banyak ini ya kolesterolnya tersebut. Coba ada yang tahu contohnya apa makanan yang berkolesterol tinggi itu? Ya apa? Contohnya ada gorengan dan seafood. Ya. Udang, kerang, lobster, dan kepiting. Iya. Ada juga makanan cepat saji seperti sosis, burger, dan Iya, betul ya. Ternyata makanan yang tadi disebutkan makanan kesukaan kalian ya. Apalagi gorengan, ya kali kita selalu mengkonsumsi gorengan. Nah, setelah membaca contoh teks ini, semoga kalian bisa lebih waspada ya dibandingkan dengan teks yang lain. Ini simpel ya, untuk teks eksposisi hanya terdiri dari 3 bagian. Di bagian awal terdiri dari tesis itu apa? Tesis itu ini menyampaikan permasalahan apa yang akan dibahas ya dalam teks itu. Jadi seperti permulaan apa yang akan dibahas dalam isi teks tersebut ya. Dan biasanya teks ini berada di bagian awal ya, di bagian awal paragraf. Kemudian yang kedua argumentasi. Nah, argumentasi kan tadi secara pengertian juga teks eksposisi itu adalah gagasan disertai dengan fakta. Nah, bagian argumentasi inilah yang berisi tentang pendapat dan fakta tersebut. Ininya porsinya lebih banyak ya di antara tesis dan penegasan ulang. Jadi bisa terdiri dari beberapa paragraf karena di sana dituangkanlah ide-ide dari si penulis. Ya, paham untuk argumentasi? Ya, nanti untuk lebih pahamnya lagi Ibu coba ya pemahaman kalian tentang strukturnya. Nah, yang bagian terakhir itu strukturnya adalah penegasan ulang. Nah, ini biasa disebut juga seperti kesimpulan atau rangkuman. Kalau rangkuman dan kesimpulan biasanya ada di mana? Di akhir ya, di bagian terakhir. Jadi si penulis menegaskan kembali apa yang dipaparkan di sebelumnya supaya si pembaca lebih terarah ya apa yang disajikan di bagian yang gagasan yang disampaikan. Ibu akan bagikan tempat kerja peserta didiknya masing-masing kelompok 1. Kalian baca terlebih dahulu petunjuknya secara maksimal. Silakan kelompok 2 berdiskusi ya. Kelompok 4 juga berdiskusi. Sudah semua? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Bisa kita mulai presentasikan? Sudah, Bu. Perwakilan siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 mau? Boleh ya? Silakan. Perkenalkan dulu nama anggota kelompoknya supaya teman-teman yang lain pun tahu hasil pekerjaan siapa. Perkenalkan, kami dari kelompok struktur teks yang eksposisi yang pertama adalah tesis. Berada di paragraf ke-1. Iya. Kutipannya adalah air merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Ya, untuk yang argumentasinya Ada di paragraf ke-2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh kutipannya yang pertama, kekurangan air putih akan membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Iya. Iya. Kedua, kekurangan air putih akan menurunkan konsentrasi. Iya. Yang ketiga, kekurangan air putih akan menyebabkan halusinasi Iya. bahkan kematian. Iya. Terus? Keempat, kekurangan air putih akan menyebabkan infeksi kandung. Iya. Terus? Kekurangan air putih akan membuat kulit menjadi hitam karena aliran darah kapiler di kulit tidak maksimal. Ya, Terakhir, kekurangan air putih akan mengganggu fungsi ginjal. Oleh karena itu, minumlah air putih yang cukup setiap harinya. ya, itu argumennya ya, argumentasinya. Kalau untuk penegasan ulangnya, Untuk penegasan ulangnya berada di paragraf ke-7. Jadi, contoh kutipannya, jadi jangan malas untuk minum air putih. Kita harus memperhatikan kesehatan diri sendiri. ya, bagus. Kelompok yang lain setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju. Sama hasil pekerjaannya? Sama.
sama persis. Berarti pemikiran kalian sama dan memang tepat. Itu jawabannya. Ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Dari kelompok 4 dan Intinya. beda kebahasan teks eksposisi kata teknis teknis. Apa saja? Hasil pengamatannya enzim guru besar Sebentar, jangan terlalu keras. Apa enzim? Guru besar. sel-sel otak, Ya. fungsi kognitif, halusinasi, Ya. dehidrasi, Terus? infeksi kandung kemih, Ya. bakteri, aliran darah kapiler, dan urin. Urin. Ya, urin. Ya, urin. Ternyata banyak ya kata teknisnya atau istilahnya. Yang lain bagaimana kelompok yang lain? Setuju tidak dengan kelompok 4? Setuju. Sama. Ya, berarti sama juga ya pemikirannya dengan kelompok yang keempat. Kemudian untuk konjungsi kausalitasnya. Konjungsi Kausalitasnya kata-kata. Karena itu koma jika. Ya. Kok ada karena itu dan jika. Betul ya? Setuju? Setuju. Ya. Untuk kata kerja mentalnya ada kata apa? Mengalami, memperhatikan. Ya, mengalami dan memperhatikan. Untuk kata perujukannya? Menurut Prof. Iromi Sia MD hal ini. Titik. Ya, itu kalimat seterusnya. Berarti ada Pak menurut profesor. Betul ya, kata perujukannya. Yang terakhir untuk kata persuasifnya. Kita harus. Berarti ajakannya ya. Ajakannya dari si penulis ada kita harus. Bagus. Setuju berarti hasil dari kelompok 4 dengan kelompok yang lainnya? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih Iqbal yang mewakili kelompok 4. Wah, sepertinya kalian hebat-hebat ya. Apa yang kita maksud untuk mencari struktur dan kaidah kebahasanya sudah bisa menemukan. Nah, silahkan Ibu akan bagikan post-testnya. Ini tidak bekerja sama ya, dikerjakannya individu. Jadi untuk pemahaman secara individu. Ibu hanya memberikan waktu kalian 7 menit. Ya, soalnya berupa PG, kalian langsung jawab. Ingin ada refleksi, ya refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Pertemuan yang akan datang ya. Coba kalian siapa nih nanti di rumah cari contoh teks eksposisi minimal 2 buah, ya dari berbagai sumber, bisa dari koran, majalah maupun internet. Paham? 2 buah contoh untuk temanya bebas ya. Nah, terus tugas yang selanjutnya adalah kalian analisis tutur dan kaidah kebahasaan. Bukan dulu pertemuan kita hari ini. Apa kesimpulan dari semua pembelajaran yang telah kita? Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah struktur eksposisi itu terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain tadi? Ya apa? Kaidah kebahasan yang terdapat pada teks eksposisi adalah kata teknis, konjungsi, kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasi. Ya. Jadi tadi kesimpulannya kita sudah belajar strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Baik, alhamdulillah sekali lagi puji syukur ya kita sudah bersama-sama melewati pembelajaran hari ini. Tadi tugas sudah Ibu sampaikan ya. Mari kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Untuk KM, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih ya Ibu sampaikan untuk kalian semua. Ibu akhiri saja untuk pertemuan kita hari ini dengan ucapan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.